warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Permatasari, NPM 19612011058. Di sini saya dari kelompok 3 yang akan membahas tentang perencanaan MSDM atau manajemen sumber daya manusia. Nah, ini dia adalah nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada Randi, kedua ada Galang, ketiga ada Satria, keempat ada Ricci, kelima ada Maizeta, keenam ada Julita, ketujuh ada Tita, kedelapan ada saya sendiri, yaitu Widya, ke-9 ada Muhammad Ristianto, ke-10 ada Tuku Ikmal Pratama. Baiklah, kelompok kami di sini akan membahas tentang MSDM dan perencanaan manajemen sumber daya manusia yang akan disajikan oleh saya sendiri dan bersama teman-teman saya nantinya. Baiklah, seperti yang kita ketahui, pada saat ini kelompok kami membahas tentang perencanaan manajemen sumber daya manusia. Seperti kita ketahui, perencanaan manajemen sumber daya manusia meliputi tentang bagaimana seorang manajer memanage sumber daya manusia yang ia punya. Contohnya, baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian SDM yang dibagi menjadi dua. Yang pertama, perencanaan SDM secara sempit, mengantisipasi secara sistematik permintaan dan suplai tenaga kerja organisasi di waktu yang akan datang. Yang kedua, perencanaan SDM secara luas, serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Indra Permana. Di sini saya akan menjelaskan proses perencanaan SDM. Yang pertama, menetapkan secara jelas kualitas dan kuantitas SDM yang dibutuhkan. 2. Mengumpulkan data dan informasi tentang SDM. 3. Mengelompokkan data dan informasi serta menganalisisnya. 4. Menetapkan beberapa alternatif. 5. Memilih yang terbaik dari alternatif yang ada menjadi rencana. 6. Menginformasikan rencana kepada para karyawan untuk direalisasikan. Sekian dan terima kasih. Fungsi perencanaan sumber daya manusia atau SDM. Yang pertama, memperbaiki penggunaan SDM. Yang kedua, memadukan kegiatan personalia dan tujuan organisasi. Yang ketiga, melakukan pengadaan karyawan baru. Dan yang keempat, mengembangkan informasi untuk memperbaiki kegiatan personalia dan unit organisasi lainnya. Yang kelima, membantu program penarikan tenaga kerja. Dan yang keenam, mengkoordinasikan program-program personalia yang berbeda-beda, misalnya seperti rencana penarikan dan seleksi. Syarat-syarat perencanaan sumber daya manusia. 1. Mengetahui secara jelas masalah yang akan direncanakannya. 2. Mampu mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang sumber daya manusia. 3. Mempunyai pengalaman luas tentang job analis organisasi dan situasi persediaan sumber daya manusia. 4. Mampu membaca situasi sumber daya masa kini dan masa mendatang. 5. Mampu memperkirakan peningkatan sumber daya manusia dan teknologi masa depan. 6. Mengetahui secara luas peraturan dan kebijaksanaan perburuhan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Jimas, NPM 1961 2010 6A. Saya akan melanjutkan presentasi hasil diskusi kelompok saya, yaitu keuntungan perencanaan SDM efektif. Yang pertama, manajemen puncak memiliki pandangan yang lebih baik terhadap dimensi SDM atau terhadap keputusan-keputusan bisnisnya. Yang kedua, biaya SDM menjadi lebih kecil karena manajemen dapat mengantisipasi ketidakseimbangan sebelum terjadi hal-hal yang dibayangkan sebelumnya yang lebih besar biayanya. Yang ketiga, tersedianya lebih banyak waktu untuk menempatkan yang berbakat karena kebutuhan dapat diantisipasi dari diketahui jumlah tenaga kerja yang sebenarnya dibutuhkan. Yang keempat, pengembangan para manajer dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Baiklah, perkenalkan, nama saya Julita Netri Puwanda, NPM 1961 Di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi kelompok kami, yang dimana saya akan menyampaikan materi tentang skema perencanaan sumber daya manusia.
Skema perencanaan sumber daya manusia terbagi menjadi 3, yaitu kepentingan individu, kepentingan organisasi, dan kepentingan nasional. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan antara PSDM dengan perencanaan strategi. Yang pertama, yaitu ada misi organisasi. Pada misi organisasi atau tujuan perusahaan atau organisasi tersebut akan menetapkan tujuan atau misi yang lebih konkret. Kemudian mengkaji sumber daya manusia yang sudah ada atau job analysis. Kemudian akan menjadi 2, yaitu penawaran tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja. Kemudian akan dibandingkan menjadi penawaran permintaan atau permintaan penawaran. Maka ketika kedua ini sudah terjadi, maka akan terjadi rekrutmen karyawan untuk mencari karyawan yang punya kualitas dan kuantitas yang baik untuk terciptanya tujuan perusahaan tersebut akan supaya tercapai dengan efektif dan efisien. Nah, itulah hasil dari kelompok kami tentang perencanaan manajemen sumber daya manusia. Bila ada kesalahan atau salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.